Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gohan Christian Pangaribuan dengan NPM 2578240. Di sini saya mau mengerjakan paket tracer praktikum modul 1.5.5. Ya, di sini adalah paket tracer yaitu network representation. Jadi ini kita langsung aja ke pertama yang ada di instruksi part 1, yaitu identify common component of a network as represented in packet tracer. Jadi di sini kita di pojok kiri ini kita akan melihat kategori selection box, teman-teman. Nah, inilah kotak peralatan yang berisi peralatan-peralatannya, teman-teman. Nah, si end device ini, teman-teman. Nah, si end device ini inilah perangkat yang berinteraksi langsung dengan si penggunanya, teman-teman, atau data. Contohnya tuh kayak PC, laptop, teman-teman, server dan printer gitu kan. Lalu kalau untuk fungsinya ini dia sebagai sumber atau source atau tujuan destination data, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita analisis teknisnya, jadi sabar ya, teman-teman. Coba kita klik satu PC, kartu fisikal. Nah, di sini kita bisa melihat seperti kartu jaringan NIC kan, teman-teman. Nah, jika nggak ada modul ini kayak perangkat tuh nggak akan bisa berbicara dengan dunia luar, seperti itu, teman-teman. Oke, kita keluar. Lalu dia juga akan dihubungi dengan intermediary device, teman-teman, yang perangkat perantara yang menghubungkan semua end device, teman-teman. Contohnya, nah lalu di sini ada switch. Oke. Nah, switch ini berfungsi menghubungkan perangkat di dalam satu jaringan lokal, teman-teman, LAN. Switch juga bekerja dengan membaca MAC address-nya. Lalu di sini ada router. Nah, kalau router ini dia berfungsi menghubungkan jaringan yang berbeda, internetwork. Si router ini bekerja dengan membaca IP address dan menentukan jalur terbaik untuk paket datanya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada medianya, itu media kabel atau gelombang radio, atau menggunakan chopper, kabel tembaga, biasanya untuk koneksi antar perangkat lokal itu. Lalu ada fiber optik juga. Kalau fiber optik ini untuk kondisi jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kalau untuk fiber optik dia memang untuk jarak jauh dan berkecepatan tinggi, karena fiber optik didesain memang untuk membuat semakin cepat data itu sampai, karena dengan tidak ada halangannya. Tapi mungkin dia bisa lebih banyak trouble-nya, teman-teman, entah itu ke
apa ya teman-teman, ke tekuk, karena fiber optik itu karena sangat sensi, sangat mudah gampang rusak juga. Bukan gampang rusak sih, cuman lebih ke bakal banyak troubleshootnya. Dia akan kayak ketekuk saja dia harus kita sambung ulang gitu teman-teman. Lalu lanjut kita ke part 2. Explain the purpose of the device. Nah, kita di bagian 2 ini memahami hierarki jaringan LAN dan WAN, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat perangkat dikelompokkan tuh ke dalam area tertentu, teman-teman. Nah, ini mencerminkan si arsitektur jaringan di dunia nyata, teman-teman. Nah, contohnya si LAN tadi, yaitu local area network. Nah, coba kita perhatikan kabel merah atau koneksi serialnya ini yang menghubungkan satu router yang menghubungkan satu router ke router lainnya, teman-teman. Nah, ini adalah wide area network, teman-teman, atau WAN yang berfungsi sebagai jalan tol. Seperti itulah peranggapannya, angan-angannya seperti jalan tol yang menghubungkan kantor cabang di kota A dengan pusat data di kota B, gitu teman-teman. Nah, di sini ada cloud internet. Di tengah topologi ini adalah si representasi dari internet, teman-teman. Nah, ini adalah kumpulan dari banyak jaringan yang saling terhubung secara global, yang memungkinkan data dari si LAN itu, teman-teman, kita bisa sampai ke server di belahan dunia lain gitu, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi kalau LAN itu masih dirancang untuk kecepatan tinggi dalam satu wilayah geografis gitulah, teman-teman. Nah, jadi kalau si untuk dan WAN juga dia untuk jalan jauh, karena kan dia juga kita tadi beranggapan seperti jalan tol. Jalan tol kan memang untuk lintas sangat jauh, teman-teman, diperuntukannya. Jadi seperti itu. Nah, kalau si LAN ini memang dia contohnya itu seperti di kantor atau rumah, teman-teman, seperti itu. Kalau si WAN ini dia bisa seperti sebuah kantor juga, tapi dia yang mempunyai cabang-cabang. Contohnya, teman-teman, misalnya ada di kota A atau di kota Jakarta, teman-teman. Nah, lalu dia memiliki cabang lagi di kota B atau di Bandar Lampung, seperti itu, teman-teman. Nah, si WAN ini, wide area network ini, dialah yang berfungsi sebagai jalan tol, teman-teman. Nah, lalu tadi kan kita suruh explain the purpose of the device, jadi untuk LAN dan WAN itu, teman-teman, ya. Sebentar. Jadi misalnya di rumah Anda ada jaringan WiFi. Nah, itu adalah sebuah jaringan LAN, teman-teman. Nah, kalau Anda bekerja di sebuah kantoran, pasti Anda juga kan tahu dong si kantor ini misalnya punya cabang juga di daerah mana. Jadi kita bisa melihat di situ, gitu, teman-teman.
Oke, kita lanjut ke part 3. Compare and contrast land and wild. Ya. Dan di sini juga akan nanti kita melakukan challenge, ada challenge-nya. Kita akan mengerjakan 1-2. Atau kita langsung ke challenge, teman-teman. Coba kita ke challenge 1 itu. Add and device the following to connect with the LAN media connection. What are the provide information device? Oke, kita ke challenge 1 yaitu ekspansi jaringan, teman-teman. Yaitu coba kita akan menambahkan akses point. Teman-teman. Ini akses point kita taruh sini kan, teman-teman. Nah, lalu kita akan menggunakan laptop and device-nya, teman-teman. Kita taruh di dekatnya. Jadi ini kita sebuah tantangan bagaimana cara memperluas jaringan tanpa kabel, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan access point dan laptop yang segmennya sudah ada, teman-teman. Selanjutnya kita ke access point ke laptop dulu, teman-teman. Ke laptop. Nah, di sini kita coba kita matikan dulu powernya. Nah, kita di sini tarik modul SWPC 300N. Oke, teman-teman. Coba kita close. Nah, selalunya di sini setelah kita lakukan kita belum menyalakan laptopnya, teman-teman. Coba kita nyalakan laptopnya. Oke. Nah, ya akan secara mendeteksi sinyal akses pointnya, teman-teman. Nah, jadi kita sedikit menjelaskan mengapa kita mengganti modul. Karena perangkat device ini kita memerlukan kartu antarmuka, teman-teman, yang kompatibel dengan media transmisi yang digunakan. Jadi jika media transmisinya itu berupa gelombang radio, kita butuh kartu wirelessnya, teman-teman, bukan port RJ45. Nah, ini adalah sebuah simulasi bagaimana mobilitas pengguna ditangani dalam jaringan modern melalui access point sebagai si perantaranya, teman-teman, atau perantara antara perangkat kabel dan infrastruktur kabel, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba yang kedua, yaitu menganalisis kegagalan, teman-teman, atau troubleshoot. Oke. Nah, di sini kita tantangan kedua yaitu kita akan menguji seberapa penting jalur fisik dalam jaringan. Jadi kita nanti akan memutuskan koneksi antara switch dan router. Nah, coba kita teman-teman. Salah. Kita lakukan pemutusan, teman-teman.
pemutusan kabel yang menghubungkan switch dan router, teman-teman. Dan switch dan router coba kita putuskan, teman-teman. Oke. Nah, lalu jika sudah kita hapus ini, kita akan menguji simulasinya, teman-teman. Kita pindah ke mode simulasinya, teman-teman. Mode simulasi. Oke, ini sudah mode simulasi, teman-teman. Nah, jika sudah mode simulasi, selanjutnya lupa, teman-teman, sebentar untuk kita kita lakukan add video, teman-teman, atau tes. Nah, oke. Kita lakukan dari PC, contoh ini PC ke server, teman-teman. Nah, sini kita tekan play. Nah, kita perhatikan bagaimana paket data berhenti di switch karena nggak menemukan jalur keluar menuju router, teman-teman. Nanti merah pasti, teman-teman. Sebentar. Nah, tuh dia akan melakukan tanda silang, teman-teman, yang artinya gagal. Si paket data ini berhenti di switch karena tidak menemukan jalur keluar menuju routernya. Jadi penjelasannya, saat kabel ini dihapus, teman-teman, kita telah merusak konektivitasnya, teman-teman, di layer 1 physical layer, karena nggak ada tuh koneksi fisiknya. Perangkat tuh nggak bisa ngirimin sinyal elektriknya, teman-teman, sehingga komunikasinya terhenti total. Dalam event list kalian akan melihat di sini tanda merah, teman-teman. Nah, ini adalah pesan protokol jaringan bahwa tuh nggak ada next hop atau jalur berikutnya yang tersedia untuk mencapai tujuan, teman-teman. Inilah si realita lapangan. Sekecil apapun masalah fisik seperti kabel yang tidak terpasang akan mengakibatkan kegagalan komunikasi di seluruh jaringan, teman-teman. Seperti kabel fiber optik tadi, hanya sedikit ketekuk, teman-teman, dia bisa putus, teman-teman, atau tidak bisa mengirimkan data walaupun hanya bengkok sedikit saja kadang, karena memang minimal itu, teman-teman, jika hanya sedikit pun juga tetap kadang tidak bisa langsung menghasilkan loss. Jadi seperti itu, teman, dari penjelasan saya untuk praktikum 1 modul 1 teknik 5. Mohon maaf masih ada bila ada salah kata dalam penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.